Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan website yang saya buat yaitu web backend donasi. Di sini saya menggunakan Laravel 10 ya. Mula-mula untuk memulainya kita perlu npm run dev untuk mengkompilasi JavaScript ataupun CSS yang ada di project kita. Setelah itu kita akan menyalakan servernya pada terminal lokal di VS Code dengan sintak php artisan server. Nanti akan muncul server yang akan kita buka. Oke, sembari kita tunggu. Ini tergantung jaringan kita ya. Masih belum muncul juga. Sabar. Nah, nanti akan muncul http 127.0.0.1. Nah, ini server lokal kita. Kita bisa membukanya dengan kontrol klik. Kita masuk ke browser. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sini di halaman login. Saya akan mendemokan project yang saya buat dari login sampai selesai. Dimulai dengan login dengan alamat email dan password. Nah, di sini saya menggunakan two-factor challenge, menggunakan Google Authenticator. Jadi di sini harus menyambungkan dengan device kita yang lain yang sudah mendownload Google Authenticator, akan muncul kode. Nah, kita harus masukkan kode di sini. Di sini saya ada kode 792.258. 792.258. Kita copy saja. Kita akan masuk ke halaman dashboard admin. Ini yang sudah saya buat. Di sini di dashboard ada donatur, campaign, dan donation. Donatur itu kita kan rencananya akan membuat website sumbangan. Nah, di sini ketika ada yang menyumbang, nanti bakalan ada angka yang muncul. Begitu juga donation. Donation itu angka atau uang yang akan didonasikan akan muncul di sini. Berhubung ini belum membuat untuk website publiknya, jadi tidak ada input. Yang untuk campaign kita bisa CROD sendiri, kategori kita mempunyai balita, bencana alam, konvensi, dan rumah ibadah. Kita bisa CROD tambah misal kami campaign kategori balita. Nah, kita juga bisa menambah, bisa mengedit juga. Kita dewasa. Dan juga bisa menghapus. Nah, jadi kita mengkategorikan untuk website publik kita ada kategori balita, bencana alam, dan sebagainya. Lanjut ke campaign. Campaign ini adalah untuk judul campaign, kategori, dan target donasi. Nah, campaign ini berrelasi dengan kategori ya, makanya ada rumah ibadah, kemanusiaan, bencana alam. Ini tadi berrelasi dengan kategori. Ini juga bisa CROD. Lanjut untuk donatur, seperti yang saya jelaskan tadi, berhubung kita belum membuat website untuk publiknya, jadi tidak ada data yang ke input atau yang masuk. Donatur itu meliputi ada data nama lengkap dan email. Lanjut untuk donation juga gitu, berhubung tidak ada website publiknya, jadi tidak ada data yang ke input. Lanjut lagi ke profil saya. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ada disable two factor. Saya mengaktifkan two factor authentication biar lebih aman. Ini juga bisa di disable atau dinonaktifkan. Terus untuk ke sisi kanan ada edit profile, sudah biasa yang lumrah, nama lengkap, alamat email,
Begitu juga ada update password, password lama, password baru, konfirmasi password baru. Nah, di sini saya menggunakan update password itu menggunakan send email atau kita menggunakan mail trap. Terus untuk yang slider ini, nah ini upload slider di dashboard Amin. Ketika Anda membuka website-website yang berandanya atau homepage-nya itu ada yang kayak banner, itu namanya slider. Makanya kita masukkan di sini supaya lebih mudah. Ini ada juga gambarnya, contohnya slider-slider yang biasanya ada di website homepage. Terus untuk yang lain juga ada fitur logout. Nah, kita akan kembali ke halaman login. Terus untuk codingannya saya akan membahas tentang apa itu ada helpers, ada kontrol, ada middleware, tapi saya akan menjelaskan yang inti saja. Saya akan rangkum di dalam ini gambar ini. Nah, mula-mula pengguna atau user dari luar itu mengakses link kita. Nanti di bagian root, ini kita analogikan ya, bagian root atau bagian pelayan dan buku tamu. Misal pengguna nih mau berkunjung ke restoran kita, pasti pengguna itu melihat buku menu kan, yang ada menu-menu. Nah, di root juga gitu, tersimpan ada link-link. Misal link tadi, link campaign atau link sebagainya. Kita contohkan link campaign ya. Nah, ketika pengguna ingin menghendaki buku menu campaign, di root pelayan akan memberikan tadi ke controller atau ke copy. Oh, ini ada apa? Ada pembeli yang ingin mengakses ini. Nah, terus diarahkan ke koki. Nah, koki juga memasak itu butuh bahan-bahan. Makanya koki juga mempunyai asisten koki atau yang kita sebut dengan model. Nah, model ini mengambil data-data yang dibutuhkan koki di database atau di gudang makanan. Misal koki butuh sayur, butuh sosis, butuh apa. Nah, model ini tadi atau asisten koki mengambil bahan-bahan tadi di database. Nah, sedangkan database itu dibuat dari mana? Database dibuat dari migration. Jadi migration itu di pembangunan gudang. Semisal nih ada database ini, database backend donasi. Nah, migration itu membangun misal tabel tabel user, ada atribut apa aja. Nah, gitu yang mengatur migration. Setelah koki memasak tentunya akan menjadi makanan yang utuh atau makanan yang jadi yang siap ditampilkan dengan user. Nah, kita di sini menyebut dengan view ataupun piring saji. Jadi di tabel di sini saya menjelaskan dengan lengkap eh, overall dari user flow dari data dari codingan tadi. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.